Pemirsa, aksi demonstrasi yang dilakukan Aliansi Jaringan Aktivis Mahasiswa Indonesia di depan gerbang Mapolres Pindrang karena diduga adanya praktek pungli di jajaran internal Satlantas Polres Pindrang pada unit pelayanan SIM. Aksi demonstrasi yang dilakukan Aliansi Jaringan Aktivis Mahasiswa atau JAKSA Indonesia di depan gerbang Mapolres Pindrang menuntut agar Kasat Lantas Polres Pindrang dicopot dan Kapolres Pindrang turun dari jabatannya karena diduga adanya praktek pungli di jajaran internal Satlantas Polres Pindrang pada unit pelayanan SIM. Aksi demonstrasi yang dipimpin langsung Koordinator Lapangan Asribo bersama Jenderal Lapangan Erwin dan Ketua Umum JAKSA Abdul Rahman serta peserta aksi yang berjumlah kurang lebih 40 orang. Menyuarakan aspirasinya menggunakan kendaraan pickup yang lengkap dengan pengeras suara, serta bentangan spanduk yang bertuliskan sapu bersih oknum pungli di tubuh Satlantas Polres Pindrang, JAKSA menggugat. Kami dari Lembaga Jaringan Aktivis Mahasiswa Cabang Pindrang bukan membenci atau tidak menyukai kekerasan abang-abang aparat kepolisian, melainkan bahwasanya ada oknum yang kemudian ingin berbisnis dengan masyarakat. Maka dari itu saya tadi malam perjalanan pulang dari Pindrang ditelepon oleh Ketua PT Pindrang bahwasanya di Pindrang terjadi hal yang memalukan, di mana di tubuh Satuan Lalu Lintas Kabupaten Pindrang ingin berbisnis dengan masyarakat kecil. Sungguh ini perbuatan seperti itu, bapak-bapakku, saudara-saudaraku. Kegiatan demonstrasi dari Aliansi JAKSA disambut hangat oleh Kasat Lantas Polres Pindrang yang baru, Ibtu Nawir Eming, yang beberapa jam lalu telah melaksanakan kegiatan serah terima jabatan di Aula Quick Wins Mapolres Pindrang. Kasat Lantas Polres Pindrang bersama Kanit Regiden dan Kapolres Pindrang menerima secara langsung permintaan hearing para peserta aksi demonstrasi di Aula Quick Wins Mapolres Pindrang dan dikawal ketat beberapa personil Mapolres Pindrang. Dalam kegiatan hearing bersama peserta aksi demonstrasi Aliansi JAKSA, Kasat Lantas Polres Pindrang Ibtu Nawir Eming menjelaskan kepada peserta aksi bahwa PNBP atau penghasilan negara bukan pajak bukan hanya ada di pembuatan SIM. Akan tetapi berkas berbadan sehat dari puskesmas atau rumah sakit juga bagian dari persyaratan pengambilan SIM yang disertai dengan keterangan lulus tes psikologi. Dan itu semua berbayar dan di luar dari kewenangan kepolisian lalu lintas pada pelayanan SIM. Dan untuk dugaan pungli yang disampaikan para peserta demonstrasi dari Aliansi JAKSA, jika memiliki data akurat dan bisa membuktikan bukan hanya perkataan diduga atau katanya, tolong perlihatkan kepada saya dan langsung kami lakukan penindakan terhadap oknum yang berbuat hal tersebut. Kapolres Pindrang AKBP Muhammad Arif Sugihartono yang juga ikut dalam hearing bersama para peserta aksi dari Aliansi JAKSA, juga menjelaskan kepada peserta aksi dari Aliansi JAKSA bahwa mekanisme pembuatan SIM harus sesuai dengan aturan, di mana apabila SIM yang belum mati akan dilakukan perpanjangan tanpa melalui tes lagi. Olehnya itu apabila SIM Anda belum mati maka harus diperpanjang sehingga tidak mengulang lagi dari awal dari tahap pendaftaran. Bahwa sistem pengambilan SIM yang lalu dengan sekarang betul berbeda, dan sekarang apabila ingin mengambil SIM baru akan dilakukan uji kompetensi berkendara. Itu saat ini sedikit saya mau jelaskan dan membenarkan betul ada adik-adik mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya tadi, dan itu merupakan hak siapa saja sebagai warga negara Indonesia, memiliki hak yang sama untuk berpendapat. Ya. Rekan-rekan tadi atau adik-adik mahasiswa tadi menyampaikan sedikit saran tentang penjelasan terkait dengan PNBP, terus penerbitan SIM itu kenapa mesti ada kesehatan, kenapa mesti ada psikologi, dan memang itu telah kami jawab, kami sampaikan.
ya, bahwa memang begitu aturan yang berlaku dalam proses penerbitan SIM, memang prosedurnya seperti itu. PNBP jelas, silakan rekan-rekan ada bayar. Terus pembuatan surat kesehatan itu adik-adik boleh lakukan di mana saja. Yang jelas surat keterangan kesehatan ini jelaskan bahwa betul-betul adik-adik ini berbadan sehat. Bukan mesti membuat surat kesehatan yang ada depan kantor Polres. Di mana saja boleh. Terus kemudian harus dilengkapi dengan surat keterangan lulus psikotes, ya psikologi ya. Nah, itu kenapa? Karena memang aturannya bahwa penerbitan SIM harus berbadan sehat jasmani dan rohani. Jasmani sudah jelas, fisik. Rohani ini berarti disertai dengan psikotes. Dan alhamdulillah anak-anak mahasiswa menerima betul dengan baik penjelasan tadi. Terus yang terkait dengan apa lagi namanya? Dugaan pungli Bang. Dugaan. Nah, saya sudah menjawab dan menyampaikan mereka kalau memang ada fakta, saya sampaikan kepada adik mahasiswa, jangan cuma sekedar berbahasa katanya. Ya. Jangan berbahasa katanya, diduga itu bahasa tidak terlalu relevan sekarang. Kalau memang ada fakta, datangkan, buktikan, bawakan ke saya. Apakah ada oknum yang terlibat seperti Anda maksud? Kalau tidak, berarti itu cuma Anda yang membuat berita-berita yang tidak jelas. Nah, dan alhamdulillah tapi masyarakat adik-adik mahasiswa tadi sudah menerima dengan baik. Insya Allah kedepannya pun kita akan berusaha dengan hari pertama kami bertugas di Polres Pindrang, insya Allah kami akan membuat bagaimana masyarakat lebih nyaman penerbitan SIM-nya. Kami berupaya memberikan kepuasan dalam segala hal, dalam artian pelayanan di SIM maupun pelayanan yang lainnya kami akan berikan fasilitas yang bagus. Dalam artian kami buat pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Persoalan pungli yang marak di Polres Pindrang Seperti apa Bu? seharusnya apa? Yang seharusnya SIM yang secara aturan itu bayar 120. Kemudian itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Tapi tadi sudah diberikan suatu pandangan terhadap Pak Kapolri sendiri dan termasuk pimpinan Satlantas itu mengatakan bahwasanya itu aturan-aturan di luar pada bukan pajak. Dan ada juga aturan seperti kesehatan, psikologi yang di luar pada pembayaran 120. Gitu. Itu tuntutannya ya, nggak ada, saya kira ada tuntutan lain. Ada dua di pamflet. Satu copot Pak Kapolri itu gimana yang tuntutan kedua tahun? Kalau itu persoalan tuntutan yang lepas dari pada kesehatan. Oh, kita konsultasikan kembali ya? Iya, konsultasikan kembali. Jadi kira yang alami itu yang pungli di. Kalau persoalan pulih bukan saya alami, tapi orang tua pengurus saya sendiri. Ya, seperti apa nih? Itu yang disampaikan yang seharusnya si mobil itu dibayar sampai 300.000, sedangkan SIM A itu sampai 450.000. Oh, itu yang di sini, potongan harganya begitu. Iya. Tapi kalau pengurusannya mudah menurut kita atau bagaimana? Kalau secara pribadi ya mungkin bukan saya alami, tapi itu cuma kita menyampaikan satu inspirasi terhadap masyarakat. Dari Kabupaten Pindrang, Dain Tojeng mengabarkan.